Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Hari ini saya akan melakukan presentasi mengenai perencanaan bisnis kami, yakni dalam bisnis sayur organik. Dalam perencanaan bisnis ini, kami susun dalam bentuk BMC atau bisnis model kanvas. Seperti yang diketahui bahwa dalam perencanaan bisnis model kanvas, ada 9 elemen yang harus dipenuhi, yakni key partnership, key activities, value proposition, customer relationship, customer segment, key research, channel, cost structure, dan juga revenue streams. Untuk elemen yang pertama yakni customer segment, kami selaku pengusaha menyasar remaja, mahasiswa, anak-anak, orang tua, dan juga pegawai kantoran sebagai pelanggan utama kami. Tentu saja ini memungkinkan kami untuk mendapatkan pendapatan dan juga profil yang lebih tinggi. Elemen yang kedua yakni value proposition. Seperti yang diketahui bahwa kami bergerak di bidang usaha sayur organik, yakni beberapa sayuran yang kami produksi diantaranya tomat, brokoli, jagung, timun, paprika, dan juga lain sebagainya. Selain itu kami juga bergerak dalam menanam buah-buah organik yang dijamin 100% bebas pestisida bahan kimia, seperti melon dan juga buah naga. Produk lain juga kami produksi yakni makanan olahan dari sayuran dan juga buah-buahan dari produk kami juga sendiri, yakni seperti salad dan juga jus. Beberapa keunggulan yang kami miliki dari produk kami yakni yang pertama adalah 100% organik. Tentu saja 100% organik ini kami jamin karena kami dalam penanamannya hingga pemanenannya terbebas dari pestisida atau bahan-bahan kimia yang dicampur di dalamnya. Yang kedua, terjaga kebersihannya mulai dari pemanenan hingga sampai di tangan pada konsumen. Yang ketiga adalah produk diterima dalam keadaan segar. Ini kami jadikan sebagai poin utama dalam produk unggulan kami karena beberapa pengusaha lain biasanya ketika pelanggan memesan dan ketika pelanggan menerima bahan produknya yang dipesan tersebut, biasanya produk tersebut sudah dalam keadaan layu atau sedikit rusak. Tentu saja ini tidak terjadi kepada kami karena kami memastikan 100% bahwa produk yang kami kirim hingga sampai ke tangan pelanggan masih dalam keadaan segar dan juga masih sangat fresh. Yang terakhir adalah harga yang terjangkau. Kami mematok harga yang cukup rendah untuk produk kami ini sehingga tidak hanya masyarakat dengan ekonomi menengah ke atas dan juga masyarakat menengah ke bawah juga dapat menikmati produk kami tersebut. Untuk elemen yang berikutnya adalah channel, di mana di elemen ini kami memanfaatkan Tokopedia, GoFood, dan juga GrabFood sebagai media pemasaran kami sebagai pemasaran online, sehingga pelanggan atau konsumen tidak harus datang ke toko kami secara langsung. Dan juga tentu saja untuk pemasaran secara offline atau secara langsung dapat juga didatangi oleh pelanggan ke toko kami, yakni toko sayur organik secara langsung dan juga dapat memilih secara langsung produk-produk yang ingin dibeli. Elemen yang berikutnya adalah customer relationship, di mana kami membuat sebuah situs resmi kami untuk tetap berhubungan dengan pelanggan atau customer kami. Di sini kami membuat situs dengan nama sayursehat.co.id. Di laman tersebut kami persiapkan beberapa kegiatan kami, yakni kami akan expose dari kegiatan usaha kami dan juga beberapa produk-produk yang kami pasarkan. Tentu saja kami juga menyiapkan satu halaman khusus bagi para pelanggan, di mana halaman tersebut kami siapkan untuk pelanggan agar dapat memberi penilaian atas produk yang kami tawarkan atau produk yang telah ditawarkan kepada pelanggan, agar pelanggan dapat memberikan penilaian kepada kami, sehingga kami juga tahu bahwa apakah produk kami tersebut memuaskan pelanggan atau tidak. Elemen yang berikutnya adalah revenue streams, di mana pendapatan atau profit yang kami dapatkan yakni mulai dari
penjualan sayur organik maksud kami. Yang kedua yaitu penjualan buah-buahan. Yang ketiga tentu saja penjualan dari makanan olahan atau sayur dan buah-buahan organik kami sendiri. Elemen yang selanjutnya adalah key research, di mana dalam sumber dayanya kami menggunakan dua jenis sumber daya, yaitu tenaga dan juga alat yang kami butuhkan dalam pengelolaan usaha kami. Dari segi tenaga, kami menggunakan tenaga sumber daya manusia, yakni sebagai pekerja kebun, pekerja packing, dan juga pengantar pesanan. Sedangkan untuk dari segi sumber daya alatnya, kami menggunakan mesin pengairan dan juga plastik packing. Elemen yang selanjutnya adalah key activities, di mana aktivitas yang kami mulai dari penanaman benih, perawatan tanaman atau buah-buahan kami, dan juga pemanenan, hingga pengiriman yang kami lakukan kepada pelanggan atas pesanan yang kami terima. Elemen yang berikutnya adalah key partnership, di mana kami berpartner atau bekerjasama atau beberapa pihak yang telah membantu kami dalam pengelolaan bisnis kami, yakni toko benih tentu saja, toko pupuk organik, toko plastik, dan juga partner sebagai penjualan online kami, Tokopedia, Grab, dan juga Gojek. Untuk elemen yang berikutnya adalah cost structure, di mana beberapa biaya yang harus kami keluarkan dalam pengelolaan usaha kami. Yang pertama adalah gaji tenaga kerja. Seperti yang diketahui, tenaga kerja kami pekerjakan untuk pekerja kebun, pekerja pengiriman, dan juga untuk pekerja paket dalam membungkus paket-paket yang telah kami terima pesanannya, yang telah kami terima daftar pesanannya. Yang biaya yang kami keluarkan yang kedua adalah sewa ruko. Di sini kami belum memiliki tempat yang milik kami sendiri, melainkan kami masih menyewa ruko untuk sebagai toko kami, tentu saja. Kemudian yang ketiga adalah mesin pengairan. Tentu saja mesin pengairan ini kami gunakan untuk mengairi tanaman-tanaman kami, di mana kami membutuhkan mesin ini untuk agar dapat mencukupi kebutuhan air untuk tanaman-tanaman kami. Selanjutnya adalah biaya listrik. Biaya listrik kami keluarkan biasanya untuk ruko saja tentu saja, dan juga listrik lainnya. Pupuk organik untuk kebutuhan tanaman kami dalam perawatannya, dan juga plastik packing untuk membungkus pesanan-pesanan yang telah dipesan oleh pelanggan kami, di mana kami akan mengirimkannya. Itu saja untuk presentasi kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.